agar Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki urusan dunia kita di dunia yang fana ini lagi sebentar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk kembali berjumpa. Mudah-mudahan di pertemuan kali ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat yang akan menambah amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah pembahasan kita pada rubrik doa dan zikir kali ini yaitu mengenai doa memohon perbaikan urusan dunia dan akhirat. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW biasa berdoa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Yang artinya, ya Allah, perbaikilah urusan agamaku yang merupakan penjaga keselamatan urusanku. Perbaikilah untukku urusan duniaku yang di dalamnya terdapat mata pencaharianku, dan perbaikilah untukku urusan akhiratku yang akan menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah hidup ini sebagai tambahan bagiku dalam setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai pemutus dari setiap keburukan. Doa ini berisi 5 permintaan kita sebagai hamba kepada Rabb, penguasa alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita memohon kepada Allah agar memperbaiki urusan agama kita. Kedua, kita meminta kepada Allah agar memperbaiki urusan dunia kita. Ketiga, kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki urusan akhirat kita. Keempat, kita meminta kepada Allah agar hidup di dunia ini dengan iringan keberkahan dan diisi dengan amal saleh. Dan yang kelima, kita meminta kepada Allah agar kematian kita dijadikan sebagai peristirahatan dari keburukan, agar setiap yang kita peroleh adalah berbuah kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Permintaan pertama yang kita panjatkan yaitu meminta diperbaiki agama kita. Permintaan ini berada di urutan pertama karena menjadi penentu utama nasib kita sebagai hamba di dunia dan akhirat. Jika agama seorang rusak, ia merugi dunia dan akhirat. Maka meminta kepada Allah agar memperbaiki urusan agama, hal ini berarti meminta kepadanya agar memberi taufik untuk berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai petunjuk pendahulu umat ini dari kalangan sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in dalam semua perkara. Din atau agama seorang menjadi baik jika tegak di atas 2 landasan pokok. Yang pertama, ikhlas, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam beragama. Apabila hal ini dilakukan, maka insya Allah seorang hamba akan terlindungi dari semua keburukan dan kesesatan. Kemudian, permintaan kita yang kedua kepada Allah yaitu agar diperbaiki urusan dunia kita. Maksudnya kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki urusan dunia kita di dunia yang fana ini lagi sebentar ini. Maksudnya kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki urusan dunia kita di dunia yang fana lagi sebentar ini, yaitu dengan memberikan rezeki yang cukup, halal dan bermanfaat, yaitu rezeki yang membantu untuk taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk di dalamnya kita meminta agar keluarga kita menjadi keluarga yang baik, seperti istri yang salihah, anak-anak yang soleh, tempat tinggal yang nyaman, kehidupan yang tentram dan aman. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat yang ke-97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
Hayatan thayyibah maksudnya kehidupan yang baik di dunia dengan sifat qanaah, rezeki halal dan cukup, istri salihah, anak-anak yang baik, ibadah yang nikmat dan taufik untuk beramal saleh. Bahkan Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan hayatan thayyibah mencakup semua bentuk kenikmatan dari semua sisi. Wallahu a'lam. Yang ketiga, kita memohon diperbaiki urusan akhirat kita, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik untuk beramal saleh yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan melazimi, membiasakan ketaatan kepadanya sampai akhir hayat, yaitu kembali kepada Allah dengan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Yang keempat, kita meminta hidup yang bertambah dengan kebaikan, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan hidup ini sebagai sarana menambah kebaikan, ibadah dan ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Hal ini menunjukkan panjangnya umur seorang muslim untuk beramal saleh akan meninggikannya di surga kelak. Hal ini sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapa orang yang paling baik? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Kemudian yang terakhir, kita meminta agar kita meninggalkan dunia ini dengan terhindar dari keburukan, yaitu kematian sebagai peristirahatan dari hiruk pikuk, kegundahan, fitnah, bencana, dan cobaan maksiat. Dapat kita pahami bahwa seorang mukmin benar-benar beristirahat saat meninggal dunia, meraih keselamatan sempurna saat meninggalkan dunia fana. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa pernah suatu hari Nabi SAW dilalui iring-iringan jenazah. Beliau SAW pun lalu bersabda, mustarihun wa mustarahun minhu, yang artinya yang istirahat dan yang diistirahatkan darinya. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan yang istirahat dan yang diistirahatkan darinya? Maka beliau SAW menjawab, seorang hamba yang mukmin beristirahat dari keletihan dunia dan kesusahannya, kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hamba yang jahat, maka para hamba, negeri, pohon, dan binatang beristirahat, yaitu merasa aman dan tenang darinya. Ini adalah salah satu warisan Nabi SAW untuk kita umatnya, agar mengaturkan hajat dan menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta tolong kepadanya untuk meraih keridhoannya. Meminta kepada Allah untuk perbaiki kondisi agama, dunia, dan akhirat kita. Lalu dilanjutkan dengan menyampaikan keinginan agar hidup yang ada diberi taufik untuk menghasilkan kebaikan-kebaikan yang Allah ridai. Sedangkan kematiannya sebagai peristirahatan dari kepenatan dan hiruk pikuk kehidupan dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.